Pesona hewan peliharaan jiwa. Bab 166 sampai bab 170 dari buku yang kedua. Bab 166, Serangga Iblis Surgawi Bersayap 6 fase ke-8. Cumu, seharusnya tidak ada masalah jika rubah neraka berekor 9 api kerajaanmu memimpin di depan, kan? Tanya Meng Huazong. Tidak masalah, jawab Cumu. Dia kemudian meminta Mosie untuk tetap terlihat menyedihkan dan memeriksa situasi di dalam rumah-rumah itu. Cairan serangga yang lengket telah menutupi seluruh ruangan yang luas itu. Beberapa telah berubah menjadi serum hitam seperti sutra yang terjalin di dalam ruang hampa itu. Serangga iblis surgawi telah melahirkan telur serangga mereka di dinding, dan telur-telur ini telah ditutupi oleh cairan serangga seperti pasta. Mereka ada di mana-mana, dan tampak seperti kerikil hitam yang tak terhitung jumlahnya telah tertanam di dinding. Serangga iblis surgawi ini tampaknya telah memakan makanan mereka selama berhari-hari dan berbaring di atas cairan serangga yang mereka rasa nyaman. Mata mereka tertutup dan mereka tertidur. Seluruh ruangan itu gelap, lembab, dan membuat orang-orang merasa putus asa. Mosie telah menggali jalan masuk dengan hati-hati dari bawah tanah. Dia mengeluarkan ekspresi jijik, seolah-olah dia benar-benar ingin langsung memuntahkan bola api dan membakar semuanya di sini. Tak lama kemudian, Mosie memberi Cumu pesan mental, memberitahu Cumu tentang situasi di dalam ruangan besar ini. Pada saat yang sama, dia dengan getir mengungkapkan bahwa dia benar-benar tidak menyukai lingkungan yang menjijikkan ini. Cumu menghibur Mosie kecil sebelum berbicara kepada semua orang, jumlah serangganya sekitar 50. Yang terkuat seharusnya adalah serangga setan surgawi bersayap 4 tahap ke-9. Dari penampilannya, serangga itu tampaknya telah mengalami sedikit penguatan. Kira-kira di lokasi manakah itu? Tanya Zhang Qian. Tidak bisa dilihat. Hewan peliharaan jiwaku hanya mendeteksi auranya, kata Cumu. Hewan peliharaan jiwaku akan memimpin jalan. Kalian ikuti di belakangku, kata Feng Qi. Feng Qi juga orang yang berani. Dia segera memanggil peri meteor batu untuk membawanya ke dalam ruangan. Pelindung batu tanah. Feng Qi memberi perintah pada hewan peliharaan jiwanya. Begitu perintah itu dikeluarkan, peri meteor batu dengan cepat menyelesaikan mantranya, dan menambahkan pelindung jenis batu yang memiliki atribut pertahanan terkuat ke kulit Feng Qi. Batu berwarna coklat itu melilit, segera mengubah Feng Qi menjadi seperti manusia batu yang berbaju besi tebal. Sebuah mantra dibacakan, dan Feng Qi yang tidak memiliki hewan peliharaan jiwa berjenis api, dengan tegas memanggil binatang kolam darah ganas tahap ke-6 dan tahap ke-7 sebelumnya. Ho, binatang buas kolam darah kejam itu meraung tanpa rasa takut. Raungan ini akan membuat auranya meningkat seketika, dan kekuatan serta kecepatannya juga meningkat. Palu darah yang keras. Paha binatang kolam darah kejam yang penuh otot itu melangkah maju. Pancaran energi yang dalam langsung terkumpul di tubuhnya, dan sosoknya yang besar berubah secara mengejutkan menjadi bentuk yang menyerupai palu ringan. Ia menghantam dinding yang berdekatan dengan ganas bersama 3 serangga iblis surgawi bersayap 4. Ketiga serangga iblis surgawi bersayap 4 itu masih tertidur. Begitu mereka mendengar raungan itu, mereka terbangun dan segera melihat makhluk besar itu menyerbu. Mereka tidak punya waktu untuk mengepakkan sayap mereka, dan mereka diinjak-injak oleh binatang kolam darah berdarah yang berubah menjadi palu darah yang ganas. Daging dan darah mereka beterbangan. Ketika Violent Blood Pool Beast melancarkan serangannya, tubuh perak Mosie langsung terbakar dengan api iblis yang ganas. Kali ini, Mosie ingat untuk tidak menggunakan api darah. Tanpa efek api darah, kekuatan teknik tipe api Mosie secara alami sedikit menurun. Namun, api iblis jahat sudah lebih dari cukup untuk menghadapi serangga iblis surgawi bersayap 4 tingkat rendah ini. Api yang berkobar itu mengeluarkan suara ledakan yang dahsyat. Dengan suara ledakan, api merah menyala keluar dan tiba-tiba, lidah-lidah api menyebar ke seluruh ruangan. Mereka menyerang serangga iblis surgawi bersayap 4 yang terbangun karena terkejut. Api iblis yang menyala-nyala menerangi ruangan gelap itu dengan warna merah tua. Keempat orang lainnya yang bersembunyi di bawah tanah segera kembali ke bawah tanah ketika peri meteor batu milik Feng Qi menggunakan teknik tipe batu. Zhang Qian kembali ke tanah, dan dengan tegas memanggil peri api mengamuk fase ke-8-nya.
Pola api dengan cepat menyala di dalam ruangan. Di dalam kobaran api, siluet peri tipe roh perlahan-lahan muncul. Api di sekitarnya dengan cepat surut ke dalam, berubah menjadi tubuh peri api yang berkobar. Peri api raging tahap ke-8 yang telah mengalami penguatan lebih lanjut. Aura apinya secara tak terduga sedikit lebih kuat daripada Mosie yang tidak menggunakan api darah. Yang dikendalikan oleh peri api raging fase ke-8 secara identik adalah kristalisasi api yang lebih kuat, api iblis yang jahat. Ia praktis tidak perlu melantunkan mantra ke sekeliling karena kedua tangannya melambai, segera berubah menjadi dua lidah api yang panjang dan besar. Mereka berputar dan menyerang serangga iblis surgawi menggunakan teknik serangan udara. Weng Huo. Ketika api membubung, tiba-tiba terdengar suara serangga melengking dari dalam ruangan. Teriakan itu sangat sulit didengar. Rasanya seperti beberapa logam mengilap saling bergesekan dengan keras di samping telinga seseorang, dan itu menyebabkan gendang telinga mereka sedikit bergetar. Gangguan kebisingan. Semua orang harus melindungi ingatan jiwa kalian. Meng Huazong yang berpengalaman segera berkata kepada semua orang. Teknik yang jitu. Teknik suara menggunakan gelombang suara untuk menyerang pikiran lawan. Teknik ini membuat orang menjadi gelisah. Jika kualitas ketahanan mental seseorang lemah, maka gendang telinganya, serta gendang telinga hewan peliharaan jiwanya, bisa pecah. Ini akan membuat pikiran tidak berguna. Cumu adalah seorang guru spiritual, jadi teknik gangguan kebisingan tingkat 6 ini tidak memengaruhinya sama sekali. Bahkan jika dia tidak menggunakan perlindungan ingatan jiwa, dia bisa tetap tenang dan terkendali. Kemampuan ketahanan mental Mosie akan terpengaruh oleh kelemahan atau kekuatan ingatan jiwa Cumu. Lebih jauh termasuk atribut iblisnya, teknik gangguan kebisingan jarak jauh ini, selama telinganya yang berbulu ditekan ke bawah, paling-paling hanya akan membuatnya merasa tidak enak badan. Tetapi tidak akan menyebabkan dampak yang terlalu besar. Mosie, singkirkan itu. Api iblis di tubuh Mosie menjadi lebih ganas. Api iblis merah tua berubah menjadi 9 bola yang perlahan-lahan melayang di sekitar tubuh Mosie. Saat Mosie mengeluarkan teriakan panjang, 9 api iblis mulai berputar ke bawah. Bagian bawah keempat kaki Mosie adalah api iblis yang lebih ganas. Tubuhnya yang kecil berubah dengan cepat, dan api yang ganas membentuk tubuh peraknya. 9 ekornya yang megah berkibar liar. Tanpa diduga, ruangan ini tidak dapat menahannya sepenuhnya. Cakar api kerajaan. Teratai api iblis yang indah mekar di tubuhnya, dan dia langsung menghilang dari lokasi asalnya. Sua. Pada saat berikutnya, Mosie muncul dengan aneh di depan serangga iblis surgawi bersayap 4 tahap ke-8. Cakarnya dengan ganas menggaruk kepalanya, dan api iblis yang indah meninggalkan noda merah tua di ruangan gelap itu. Serangga iblis surgawi bersayap 4 segera menggunakan teknik tipe sayap, menghindar dari sayap. Tubuhnya mulai bergoyang maju mundur, dan nyaris berhasil menghindari serangan cepat Mosie. Cakar-cakar itu menyapu lokasi perut serangga iblis surgawi bersayap 4. Sebuah celah yang sangat dalam langsung muncul pada baju besi serangga iblis surgawi bersayap 4 fase ke-8. Api iblis jahat menggunakan luka itu untuk membakar tubuhnya. Serangga iblis surgawi bersayap 4 yang terluka segera mengeluarkan teriakan marah. Tubuhnya mulai bergoyang, dan keempat lengannya yang perkasa memadatkan 4 cahaya serangga berwarna darah yang menyerang Mosie. Mosie berlari dalam lengkungan di ruangan sempit itu, dengan mudah menghindari serangan ini. Namun, di belakang tubuhnya langsung muncul 6 serangga iblis surgawi bersayap 4 fase ke-6 dan ke-7. Rantai ekor 9. 9 ekor Mosie yang lembut dan panjang seketika berubah menjadi rantai baja berat yang tiba-tiba berayun keluar. Mereka dengan tepat menangkap serangga setan surgawi bersayap 4 yang mengeluarkan cahaya serangga berwarna darah. Mosie mengangkat kepalanya, dan dia berteriak dengan arogan. 9 ekornya yang agung, di bawah efek baju zirah jiwa ofensif bentuk penuh yang langsung menempel di atasnya, segera memungkinkan kekuatan yang sangat besar untuk terwujud. Gezi. 6 serangga iblis surgawi bersayap 4 langsung hancur berkeping-keping oleh kekuatan ini. Suara retakan tulang yang menakutkan seolah-olah dihasilkan pada saat yang sama. Beberapa serangga iblis surgawi bersayap 4 yang mengejar Mosie agak sulit dihadapi di dalam ruangan. Namun,
9 ekor liar Mosie telah membunuh 6 dari mereka secara langsung. Melihat Mosie dalam bentuk raja ini, Meng Huazong, Zhang Qian, dan Feng Qi semua mengarahkan pandangan mereka padanya, saat mereka mengeluarkan ekspresi keheranan. Membekukan. Ye Qingzi pernah melihat dominasi Mosie sebelumnya, dan dia secara alami menunjukkan ketenangan yang relatif. Dia melirik serangga iblis surgawi bersayap 4 tahap ke-8 yang sedang memfermentasi sebuah teknik. Dan dia dengan tegas memerintahkan peri iblis api es yang tidak dipanggilnya untuk menggunakan sebuah teknik. Kecepatan teknik Ice Fire Demon Fairy milik Ye Qingzi sangat cepat. Dalam sekejap, teknik itu selesai, dan Freeze dengan cepat menyelimuti Four-Winged Heavenly Devil Insect tahap ke-8. Kristal-kristal es berwarna hitam dan putih membungkus tubuhnya. Dan meskipun ia terus-menerus mengepakkan sayap dagingnya dan melambaikan tangannya dalam upaya untuk menghancurkan es yang terbentuk dengan cepat di tubuhnya, Freeze masih berkembang biak dengan sangat cepat. Setelah menghancurkan satu area, zat es itu akan sekali lagi menyerang tubuhnya. Mosie juga sangat ahli dalam memanfaatkan peluang. Kipas ekornya yang penuh api tiba-tiba melesat maju, menghantam 5 serangga iblis surgawi bersayap 4 yang berfase rendah dan sedang terbang. Dia kemudian segera berhadapan dengan serangga iblis surgawi bersayap 4 fase ke-8. Cakar bayangan. Cakar bayangan berwarna hitam, yang disertai dengan api iblis berwarna merah tua di ujungnya. Langsung menembus serangga iblis surgawi bersayap 4 fase ke-6 yang terus-menerus berada di depan serangga iblis surgawi bersayap 4 fase ke-8. Kemudian, dia dengan tegas menghancurkan kepala serangga iblis surgawi bersayap 4 fase ke-8. Beng! Tidak dapat menghindar, kepala serangga iblis surgawi bersayap 4 fase ke-8 yang membeku langsung hancur berkeping-keping. Bagus sekali, abaikan serangga iblis surgawi kecil itu dan serang, kata Zhang Qian segera, sambil melirik serangga iblis surgawi bersayap 4 tahap ke-8 yang telah dibantai. Tetap saja Feng Qi yang menanggung beban terberat dan langsung mengendalikan binatang kolam darah ganasnya untuk merobohkan tembok penuh cairan serangga dengan dahsyat. Menyerbu ke belakang perkumpulan ini. Meng Hua, yang menyimpan kekuatannya dan tidak memanggil hewan peliharaan jiwa, mengikuti di belakang. Zhang Qian, yang mengendalikan peri api mengamuk adalah yang berikutnya, lalu Cumu dan Ye Qingzi adalah yang terakhir. Kelima orang itu dan 5 hewan peliharaan jiwa menyerbu ke tengah gedung klub tempat halaman itu berada. Halaman di tengah gedung klub itu sangat luas. Bahkan bisa disamakan dengan medan perang kecil. Awalnya, halaman itu dihiasi dengan beberapa patung buatan manusia berupa taman batu, kolam, bangunan, dan pavilion. Namun, saat ini, seluruh halaman di tengah gedung itu benar-benar terkontaminasi. Cairan serangga, telur serangga, dan kotoran serangga berserakan di mana-mana. Bangunan di tengah klub berdiri tegak dan terisolasi di distrik yang luas. Bangunan itu sepenuhnya dibangun dari gundukan batu berwarna coklat. Suasana aslinya yang megah dan kemegahannya yang megah kini tertutup oleh bayangan dan serangga-serangga kotor, membuat bangunan lain tampak menyeramkan. Bab 167. Serangga Iblis Surgawi Bersayap 6 Fase ke-8 Bagian 2. Suara perkelahian dari gedung itu jelas mengejutkan serangga iblis surgawi yang mendominasi pusat klub. Di atas bangunan abu-abu besar, kuno, dan menyerupai kuil itu, langsung muncul segerombolan besar serangga iblis surgawi. Tiba-tiba, suara dengungan seperti kilat terdengar, menyebabkan semua orang sakit kepala karena telinga mereka berdenging. Lindungi ingatan jiwamu sendiri, Meng Huazong sekali lagi mengingatkan semua orang. Kali ini, hampir 100 serangga iblis surgawi melepaskan teknik gangguan kebisingan secara bersamaan. Kekuatan dari gelombang suara berubah menjadi kekuatan gigitan yang tampak nyata yang secara tak terduga langsung menghancurkan gunung-gunung palsu itu. Bahkan benda-benda yang penuh dengan kotoran di tanah mulai menunjukkan jejak robekan. Dalam kondisi gangguan kebisingan, hewan peliharaan jiwa dunia unsur pada dasarnya tidak dapat melantunkan mantra, dan pikiran mereka akan menderita akibat yang bahkan lebih serius. Ye Qingzi, Zhang Qian, dan Feng Qi semuanya melafalkan mantra untuk menambahkan perlindungan mental pada peri iblis api es, peri api mengamuk, dan peri meteor batu. Dengan cara ini,
mereka akan mengurangi rasa sakit yang harus mereka tanggung. Panggil hewan peliharaan jiwamu. Meng Huazong juga tahu bahwa mereka saat ini telah memasuki sarang serangga iblis surgawi yang sebenarnya. Dia tidak lagi menyimpan kekuatannya, dan dia mulai melantunkan mantra, langsung memasuki pemanggilan ganda. Meng Huazong jelas-jelas adalah seorang ahli roh. Kecepatan pemanggilannya sangat cepat, dan dua pola pemanggilan melesat keluar dari kedua sisi tubuhnya. Sebuah kemegahan yang cemerlang berkilauan, bermanifestasi menjadi hewan peliharaan jiwa bersayap besar berwarna emas dan badak klan kegelapan. Hewan peliharaan jiwa bersayap besar berwarna emas adalah salah satu ras hewan peliharaan jiwa komandan yang paling umum dari dunia hewan peliharaan jiwa tipe sayap, Sunset Magic Rock. Sunset Magic Rock, Beast World, tipe sayap, spesies Magic Rock, pangkat komandan kelas tinggi. Sunset Magic Rock memiliki dua sayap berwarna emas yang menyerupai cahaya senja dari matahari terbenam. Setiap bulunya seperti sepotong emas yang sangat tajam. Dari jauh, Sunset Magic Rock tampak seperti patung yang terbuat dari emas, tepinya bening, energi dan kuat, serta penuh aura yang kuat. Yin. Tahap ke-8, tahap pertama Magic Rock mengepakkan sayapnya sekali, dan angin kencang pun bertiup. Termasuk ekornya, tubuh Sunset Magic Rock ini mencapai panjang lebih dari 6 meter, ia benar-benar kuat. Tanpa diduga, satu kepakan sayapnya memungkinkannya terbang selusin meter ke udara. Di sisi lain, ada badak klan gelap milik Meng Huazong. Badak klan gelap memiliki tanduk tulang yang mengerikan yang panjangnya hampir setengah meter yang memanjang dari bahunya yang kuat. Tubuhnya mirip dengan badak cahaya, tetapi jelas sedikit lebih kuat. Selain itu, di ujung ekornya tidak ada bagian yang berbulu, sebaliknya, penuh dengan tonjolan tajam. Begitu mereka terlempar keluar, mereka akan dapat meninggalkan bekas yang panjang di tubuh musuhnya. Tahap ke-7 tahap ke-9 Dark Clan Rhinoceros, ketika Sunset Magic Rock mengepakkan sayapnya dan terbang, langsung mengeluarkan teknik auman yang meningkatkan moral. Auman yang mengerikan dan aura yang disemburkan melesat ke langit, bertabrakan dengan keras dengan teknik noise disturbance milik Heavenly Devil Insects. Raungan mengerikan badak klan kegelapan mengurangi tekanan mental pada semua orang, dan melindungi pikiran mereka dari gangguan serius. Keempat orang itu juga memanfaatkan kesempatan untuk melantunkan mantra dan memanggil hewan peliharaan jiwa kedua untuk memasuki pertarungan. Pohon Iblis, lepaskan 3 kali. Cumu memiliki ingatan jiwa seorang guru roh. Selama dia melindungi pikirannya, mantranya hanya akan mengalami gangguan yang sangat lemah. Dia juga orang pertama yang memanggil hewan peliharaan jiwanya yang kedua. Prajurit pohon iblis tahap ke-6 dan ke-4 muncul dengan hebat dari pola tersebut. Tanpa perlu melantunkan mantra, ia langsung menggunakan 3 teknik. Cabang yang menusuk, tusukan akar, perisai kayu iblis. Piercing Brand terbang miring ke langit, langsung menembus 2 tubuh serangga iblis surgawi bersayap 2. Kedua mayat itu terpaku kaku di udara. Berkembang. Piercing Brand memiliki teknik lanjutan. Setelah menusuk 2 serangga iblis surgawi bersayap 2 itu, cabang-cabang kecil yang sangat kuat yang tak terhitung jumlahnya tumbuh dengan liar dari 2 mayat itu. Mereka berkembang biak di daerah sekitarnya, dan mereka mengikat 3 serangga iblis surgawi bersayap 2 yang terbang melintas. Lebih dari 70 akar kayu iblis tumbuh dari dalam tanah, menyebabkan tanah berubah tak dapat dikenali lagi oleh akar-akar yang saling terhubung ini. Tusukan akar kayu iblis setinggi 10 meter, dan menyerang mereka yang terbang rendah. Itu sudah menargetkan serangga iblis surgawi yang menjadi ancaman bagi semua orang. Perisai kayu iblis ditambahkan ke tubuhnya sendiri, untuk mencegahnya menderita serangan serangga iblis surgawi secara langsung. Gunung air. Fase ke-8 Water Moon yang dipanggil Ye Qingzi juga memiliki teknik kemauan unsur. Selain itu, wilayahnya sangat tinggi, sehingga bahkan di bawah tekanan teknik noise disturbance ini, ia dapat dengan mudah menggunakan teknik tipe air. Sejumlah gelombang didorong maju dan dari pusat gelombang itu tiba-tiba menjulang pilar-pilar air yang tinggi. Teknik tunggangan air Ye Qingzi tidak digunakan untuk menyerang. Sebaliknya, mempertahankan pilar-pilar air ini akan melindungi 5 pelatih hewan peliharaan jiwa di dalam susunan pilar air, mencegah semua orang menderita kerugian. Dengan pelatih hewan peliharaan pendukung yang kuat yang melindungi semua orang.
Keempat orang lainnya yang mensubscribe channel Novel Donghua dan melakukan pertarungan utama tidak takut akan masalah di belakang. Mereka memusatkan seluruh perhatian mereka pada hewan peliharaan mereka. Binatang buas kolam darah ganas dan Mosie milik Cumu berada di paling depan. Kekuatan penghancur binatang buas iblis kolam darah ganas benar-benar sangat kuat, tetapi kemampuan menghindarnya lebih rendah daripada Mosie. Ketika 13 serangga iblis surgawi bersayap 4 membuka sayap daging mereka untuk melancarkan serangan udara, jarum racun dari sayap daging mulai saling bersilangan. Tubuhnya yang penuh dengan otot-otot yang bersifat meledak-ledak langsung tertutup lubang-lubang berdarah. Racun mulai menginfeksi binatang buas kolam darah ganas. Melihat binatang kolam darah kejam miliknya terluka dan diracuni, Feng Qi langsung mengernyitkan alisnya. Ia mengeluarkan ekspresi agak khawatir, dan ia berencana untuk memanggil kembali binatang kolam darah kejam miliknya ke ruang hewan peliharaan jiwanya. Hati air pemurni. Tepat pada saat ini, teknik racun pemurni bulan air milik Ye Qingzi turun ke tubuh binatang kolam darah ganas. Air berwarna biru lembut membawa sesuatu yang menyerupai bentuk kehidupan kecil yang bersemangat yang perlahan melingkari luka iblis kolam darah kejam. Tetesan darah beracun berwarna merah tua itu, di bawah air pemurni, dengan cepat dibersihkan dari tubuhnya dan kulit iblis kolam darah kejam berangsur-angsur kembali normal. Air penyembuhan hati. Cahaya air yang lembut itu bagaikan pantulan kristal danau pada kerlipan berbintik luka berdarah iblis kolam darah yang kejam. Iblis kolam darah yang kejam telah menderita serangan berturut-turut dari selusin serangga iblis surgawi, dan ia telah menderita luka yang tidak kecil. Efek dari Healing Water Heart memungkinkan kekuatan bertarungnya pulih perlahan, dan kecepatan penyembuhan lubang berdarahnya terlihat dengan mata telanjang. Rantai ekor 9. 9 ekor memanjang dalam sekejap. Setiap ekor yang agung ini terkunci pada serangga iblis surgawi. Cahaya bintang perlengkapan jiwa berkedip dan kekuatan ekor meningkat. 9 serangga iblis surgawi yang mengepung Violent Blood Pool Beats tubuhnya terpelintir. Cairan tubuh menyembur keluar, dan itu langsung menghilangkan bahaya Violent Blood Pool Beast dari serangan. Terima kasih untuk kalian berdua. Feng Qi berkata penuh penghargaan sebelum memusatkan perhatiannya untuk mengendalikan binatang kolam darah ganas dan peri meteor batu. Yin. Jauh di udara, Sunset Magic Rock berwarna emas mengeluarkan teriakan yang dahsyat. Kecepatan kepakan sayapnya tiba-tiba bertambah cepat dan, saat terbang mundur, ia mulai terbang cepat dalam sebuah revolusi. Hah! Reruntuhan pedang angin bersiul di udara. Seperti badai yang mengganggu dan ortogonal, ia langsung menerobos sekelompok lebih dari 20 serangga iblis surgawi yang terus-menerus menyemburkan racun. 20 serangga iblis surgawi yang berkumpul di satu area langit menyadari kekuatan burung rok sihir matahari terbenam. Mereka segera mengepakkan sayap daging mereka dan menghindar ke samping. Hanya saja, seberapa jauh makhluk tingkat rendah ini bisa menghindar. Setelah berpencar, setidaknya 10 dari serangga iblis surgawi ini dipotong-potong oleh reruntuhan pedang angin burung rok emas matahari terbenam. Kekuatan bertarung dari hewan peliharaan jiwa kelima orang itu sangat kuat. Lebih dari 100 serangga iblis surgawi dengan cepat dihabisi hingga hanya tinggal setengahnya. Lebih dari 50 mayat berserakan berantakan di halaman yang luas itu. Weng Huo, Weng Huo. Tiba-tiba, suara-suara serangga yang lebih mengganggu mulai terdengar dari tengah-tengah gedung klub bagian dalam. Pagi, pagi, pagi. Jendela-jendela pusat klub yang mengesankan itu tiba-tiba pecah. Sekelompok serangga setan surgawi dengan 6 pasang sayap daging keluar dari jendela-jendela hitam yang hancur itu. Mereka tiba-tiba membentuk formasi serangga setan surgawi yang menyerupai papan catur besar saat mereka dengan cepat terbang menyerbu ke arah semua orang. Di bagian paling depan formasi serangga setan surgawi bersayap 6 ini terdapat 5 serangga setan surgawi bersayap 6 yang lebih besar secara fisik. Mereka adalah pemimpin sarang ini, serangga setan surgawi bersayap 6 fase ke-8. Semuanya berpencar. Ini adalah formasi serangga iblis surgawi. Kemampuan penghancurnya sangat dahsyat, teriak Meng Huazong dengan keras sambil mengingat jiwanya. Dia dengan tegas melompat ke atas badak klan gelapnya sebelum berteriak, setelah berpencar. Aku akan berusaha sekuat tenaga untuk mengikat salah satu dari serangga iblis surgawi bersayap 6 tahap tingkat tinggi tahap ke-8. Saat kalian berhadapan dengan prajurit-prajurit serangga iblis itu,
cobalah untuk menyingkirkan keempat serangga iblis surgawi bersayap 6 tahap awal tahap ke-8 lainnya secepat mungkin. Keempat orang lainnya menganggukkan kepala. Mereka memanggil kembali hewan peliharaan jiwa mereka dan segera mulai menunggangi salah satu dari mereka saat mereka semua berpisah. Zhang Qian dan Feng Qi melarikan diri ke sisi kiri sementara Ye Qingzi dan Chu Mu pergi ke sisi kanan. Praktis saat kelima orang dan 5 hewan peliharaan jiwa meninggalkan area ini ke sisi yang berbeda, kekuatan formasi serangga iblis yang terbang benar-benar meledakkan lokasi tempat mereka berada. Hong 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 hong. Susunan papan catur formasi serangga iblis turun ke atas klub. Tiba-tiba, bangunan-bangunan klub mulai berguncang hebat. Kemudian, dengan suara keras, mereka runtuh. Suara yang sangat keras langsung menyebar ke seluruh distrik. Sesaat kemudian, bola gas hitam yang sangat keruh melesat ke langit dari reruntuhan klub. Chu Mu berbalik, dan melirik bangunan-bangunan yang runtuh. Dia juga masih memiliki ketakutan yang tersisa di dalam hatinya, tidak menyangka formasi serangga iblis ini begitu kuat. Chu Mu, ada beberapa serangga iblis surgawi bersayap 6 tingkat 7 yang mengikuti kita. Ye Qingzi, yang mengikuti Chu Mu, segera memperingatkannya. Jika serangga iblis surgawi bersayap 6 tahap tingkat tinggi fase ke-7 diperkuat, kekuatan tempur mereka akan sangat kuat. Chu Mu dan Ye Qingzi tidak punya pilihan selain menghadapi mereka dengan hati-hati. Bagaimanapun, mereka adalah 4 komandan tahap tingkat tinggi fase ke-7. Kedua serangga iblis surgawi tahap awal tahap ke-8 itu juga memusatkan perhatian mereka pada kita. Ikuti aku, dan dukung aku saat aku menyingkirkan mereka. Chu Mu yang telah memanggil binatang mimpi guntur malam berbicara kepada Ye Qingzi yang menunggangi binatang mimpi jubah ungu miliknya. Baiklah, Ye Qingzi mengangguk sambil memerintahkan binatang mimpi jubah ungu miliknya untuk mengikuti binatang mimpi guntur malam. Ye Qingzi sudah mengingat peri iblis api es yang bergerak lambat dan kesulitan menghindar. Dia membuat bulan air melayang di udara sambil berdiri di atas kepala binatang mimpi berjubah ungu untuk mendukung pertarungan Chu Mu. Ada 20 serangga setan surgawi di sebelah kiri kita. Kamu harus mengirim salah satu hewan peliharaan jiwamu untuk menyingkirkan mereka. Ye Qingzi mengernyitkan alisnya saat dia melihat sekelompok serangga setan surgawi bersayap 4 terbang di sebelah kiri. Chu Mu sebelumnya telah memanggil prajurit perang pohon iblis yang bergerak lambat. Setelah menyapukan pandangannya ke-20 serangga iblis surgawi bersayap 4 di sebelah kanan, dia dengan tegas menyuruh Zhan Ye keluar dan bertarung. Murid darah yang mengerikan. Sambil melantunkan mantra, kedua mata Chu Mu berangsur-angsur berubah menjadi warna darah yang sama sekali berbeda. Murid darah yang kejam adalah teknik guru roh. Menggunakannya pada Mo Xie yang sebanding dengan raja hanya akan meningkatkan tahap ke-6 dan ke-8-nya ke puncak tahap ke-6. Seiring dengan meningkatnya fase, tingkatan, dan pangkat Mo Xie, Violent Blood Pupil tidak lagi mampu menaikkan levelnya secara langsung sebanyak 5 kali seperti yang awalnya bisa dilakukan. Salah satu alasannya adalah karena setelah fase ke-7, gradien fase dan tingkatan menjadi lebih besar. Alasan lainnya adalah karena Mo Xie saat ini memiliki aura seorang raja, dan pikirannya telah menjadi sangat kuat. Stimulasi mental dengan demikian akan memiliki ketidakefektifan tertentu. Di sisi lain, Zhan Ye saat ini hanya berada di peringkat komandan, dan efek murid darah ganas dapat sepenuhnya terwujud pada tubuh tahap kelima fase ketujuhnya. Baju zirah berwarna darah dan baju zirah air matahari terbenam tampaknya secara bersamaan menyublimkan tubuh Zhan Ye. Fase dan tahapannya langsung meningkat ke tahap ketiga fase ke-6, dan kekuatan, kecepatan, dan aura gelapnya agak diperkuat. Teknik Water Moon milik Ye Qingzi sangat kuat. Pertahanan armor tinta milik Zhan Ye, setelah mendapatkan dukungan dari armor air, tiba-tiba langsung meningkat ke tahap ke-7 awal. Pertahanannya telah mencapai tahap ke-7, dan kekuatannya telah meningkat ke tahap ketiga fase ke-6. Selama tidak bertemu dengan serangga iblis surgawi bersayap 6 fase ke-8, Chu Mu suka melempar Zhan Ye kemana saja. Bahkan jika dikepung oleh selusin serangga iblis surgawi, Chu Mu tidak perlu khawatir. Dengan 6 kali kelahiran kembali anggota tubuh yang patah dan dengan tambahan kekuatan hidup yang ulet dan kemampuan penyembuhan diri, tidak mungkin untuk membunuh Zhan Ye untuk sementara waktu. Kau ingin berurusan dengan 20 serangga iblis surgawi itu? Ye Qingzi melirik Zhan Ye milik Chu Mu,
yang tampaknya belum mengalami penguatan. Ye Qingzi hanya tahu bahwa binatang perang Moye milik Cumu adalah hewan peliharaan jiwa dengan kekuatan hidup yang kuat dan kemampuan penyembuhan diri. Namun, bahkan setelah ditingkatkan ke tahap ketiga fase ke-6 dan pertahanannya ke tahap ke-7. Masih terlalu sulit untuk menghadapi 20 serangga setan surgawi bersayap 4 peringkat rata-rata di antara fase ke-6 dan ke-7. Jangan khawatir, kamu hanya perlu memastikan bahwa itu tidak beracun dan semuanya akan baik-baik saja, kata Cumu. Lihat konten pribadi apa yang kami. Ye Qingzi menatap Cumu dengan tatapan aneh, seolah-olah merasa bahwa Cumu agak kejam. Segera, dia memerintahkan Water Moon untuk menempelkan Water Spirit Nectar ke Zhan Ye, untuk meningkatkan kekuatan hidupnya. Kekuatan hidup Zhan Ye sudah 6 kali lipat dari kekuatan jiwa hewan peliharaan biasa. Penambahan ini langsung meningkatkannya menjadi 7 kali lipat, dan kemampuan kelahiran kembalinya juga menjadi 7 kali lipat. 20 serangga iblis surgawi itu pasti akan hancur berantakan. Kamu, Zhan Ye adalah hewan peliharaan jiwa tanpa rasa takut atau pikiran tentang kematian. Menghadapi 20, fase ke-6 dan fase ke-7 Four-Winged Heavenly Devil Insects, niat bertarungnya masih melonjak liar. Ia sama sekali mengabaikan 19 Heavenly Devil Insects dan mengunci Four-Winged Heavenly Devil Insect di bagian paling depan, sebelum menggunakan tubuhnya untuk menahan semua serangan. Kemudian, ia langsung menggunakan Ink Armor Spike-nya untuk membunuh Four-Winged Heavenly Devil Insect pertama. 19 serangan serangga setan surgawi bersayap 4 langsung menimbulkan banyak luka di tubuh Zhan Ye. Namun, lukanya cepat sembuh. Zhan Ye terus mempertahankan kekuatan bertarung yang paling kuat saat ia terjerat dengan 19 serangga setan surgawi bersayap 4 itu. Mimpi buruk putih, keluarlah. Dengan perlindungan Ye Qingzi, Cumu memanggil Night Thunder Dream Beast dan memanggil White Nightmare. Sambil melantunkan mantra, api iblis berwarna putih diam-diam membakar tubuh Cumu, perlahan-lahan membungkus tubuhnya. Mimpi buruk putih bagaikan hantu Cumu yang menyala-nyala. Bahkan siluet wajahnya yang menyala-nyala menyerupai Cumu. Aura jahat keluar dari tubuh Cumu dengan dingin sebelum kedua pupil matanya yang jahat langsung tertuju pada salah satu serangga iblis surgawi bersayap 6 tahap awal. White Nightmare, hadapi 2 serangga iblis surgawi bersayap 6 tahap awal itu terlebih dahulu, kata Cumu. White Nightmare telah mencapai tahap pertama fase ke-7. Kekuatan tempurnya jelas jauh di atas komandan tahap awal fase ke-8. Namun, berhadapan dengan 2 komandan tahap awal fase ke-8 yang diperkuat secara bersamaan jelas sedikit melelahkan. Itu jelas membutuhkan dukungan. Berfokus pada White Nightmare milik Cumu, Ye Qingzi memanggil hewan peliharaan jiwa ganda yang gelap dan api dengan atribut yang tidak diketahui. Hewan peliharaan itu akan mendukung White Nightmare milik Cumu saat bertarung melawan 2 serangga iblis surgawi bersayap 6 tahap awal yang diperkuat. Mosie, singkirkan keempat serangga iblis surgawi bersayap 6 tahap ke-7 yang diperkuat itu. Cumu melirik hewan peliharaan jiwa Ye Qingzi yang tidak dikenal, dan dia langsung penasaran. Namun, untuk saat ini, dia tidak menanyakannya, dan menyuruh Mosie untuk berurusan dengan keempat serangga iblis surgawi bersayap 6 tahap ke-7 yang mengejar itu. Tanpa pengaruh cahaya bulan, kekuatan bertarung Mosie tahap ke-6 tahap ke-8 sedikit lebih rendah daripada White Nightmare. Namun, tidak menjadi masalah besar untuk menghadapi keempat serangga iblis surgawi bersayap 6 tahap ke-7 itu. Mimpi. Beberapa serangga iblis surgawi tiba-tiba jatuh dari langit, mencoba menyerang Cumu dan Ye Qingzi. Ingatan jiwa Ye Qingzi juga tidak kurang, dan dia dengan cepat mendeteksinya. Dia langsung menyuruh binatang mimpi jubah ungu menggunakan teknik mimpi. Ketika 6 serangga iblis surgawi bersayap 2 fase ke-7 terbang dalam jarak 10 meter dari binatang mimpi jubah ungu, sayap daging mereka perlahan berhenti mengepak. Akhirnya, mereka benar-benar kehilangan tujuan dan tertidur, jatuh dari langit. Peluit 6 guntur. Petir menyambar tanduk mimpi. Begitu binatang mimpi jubah ungu mengeluarkan teriakan panjang. 6 baut petir berwarna ungu terbang keluar dari tanduk mimpi dan secara akurat membombardir 6 serangga setan surgawi yang telah memasuki mimpi. Bahkan sisa-sisa mereka tidak tersisa setelah 6 serangga setan surgawi diserang. Jie Jie.
Mimpi buruk putih berdiri 20 meter di depan Cumu, dan menatap awan serangga hitam besar di langit dari dua serangga iblis surgawi bersayap 6 tahap awal tahap ke-8. Ia benar-benar memiliki sikap sombong dan meremehkan. Hewan peliharaan jiwa atribut ganda api gelap milik Ye Qingzi yang tidak diketahui telah menambahkan dua bentuk api dan kegelapan ke dalam mimpi buruk putih. Jadi api iblis putihnya bahkan lebih dekat dengan tingkat api iblis putih yang dikendalikan oleh setengah iblis Cumu. Jelas, ia memiliki efek membakar yang meningkat hingga 50%. Penambahan tipe gelap bahkan lebih menyeluruh. Aura gelap pada White Nightmare menjadi sangat pekat. Dan atmosfer raja secara tak terduga menyebabkan dua serangga iblis surgawi bersayap 6 tahap awal fase ke-8 mengeluarkan ekspresi yang agak ketakutan. Mimpi buruk putih, iblis api bumi. Cumu memberi perintah pada mimpi buruk putih. Mimpi buruk putih membuka sudut mulutnya yang menyeramkan, dan perlahan-lahan mengulurkan lengannya yang tertutup api. Energi gelap dan energi api secara bersamaan berkumpul di telapak tangan. Hong! Telapak tangan itu tiba-tiba menghantam tanah. Tiba-tiba, suara api yang keras terdengar dan api iblis putih yang seperti semprotan laut yang sangat besar menyembur ke udara dari bawah kaki White Nightmare. Api yang sangat besar itu langsung membakar sampai ke cakrawala, dan melesat dengan ganas ke arah dua serangga iblis surgawi bersayap 6 tahap awal fase ke-8. Api iblis putih itu sangat hebat. Saat api itu meledak di seluruh halaman, aura api jiwa yang dingin menusuk tulang menyapu sekeliling. Apa yang terjadi? Mengapa mimpi buruk putih muncul? Meng Huazong yang menunggangi badak klan kegelapan sedang berusaha menarik perhatian serangga iblis surgawi bersayap 6 tingkat 8. Ketika tiba-tiba dia merasakan nyala api raja yang kuat menyapu ke arahnya. Wajahnya langsung menunjukkan ekspresi terkejut. White Nightmare peringkat monark. Itu, sepertinya White Nightmare yang dipanggil Cumu. Dari posisi Zhang Qian, dia kebetulan melihat White Nightmare bertarung melawan dua Six-Winged Heavenly Devil Insect tahap awal tahap ke-8 sendirian. Ekspresinya sangat tercengang. Bab 168. Teknik baru Zhan Ye, Cakar Pembelah Surgawi. Cumu sudah mencapai tingkat Master Roh. Meng Huazong menatap White Nightmare yang kasar dan jahat, dan wajahnya menunjukkan ekspresi agak tidak percaya. Meng Huazong sudah mendekati usia parubaya sebelum akhirnya menjadi seorang guru roh. Terlebih lagi, begitu memasuki alam ini, ia belum pernah mendapat kesempatan untuk memperoleh hewan peliharaan jiwa peringkat raja yang benar-benar sesuai. Dari rumor yang beredar, Meng Huazong telah mendengar bahwa Cumu bahkan belum berusia 20 tahun, namun ia telah menjadi seorang guru roh di usia yang masih muda ini. Selain itu, ia mengendalikan dua raja besar, rubah neraka berekor 9 api kerajaan dan mimpi buruk putih. Mungkin sebagai perbandingan, hewan peliharaan jiwa Cumu saat ini tidak sebanding dengannya, tetapi begitu kedua raja itu dewasa, Meng Huazong pasti tidak akan berani melawan Cumu. Api iblis putih yang dingin dan sunyi itu terus membumbung tinggi, membakar dua jiwa serangga iblis surgawi bersayap 6 fase ke-8 sambil mengeluarkan teriakan kesakitan. Dua serangga iblis surgawi bersayap 6 fase ke-8 mengepakkan 6 sayap daging mereka, dan mereka langsung terbang tinggi ke langit. Mereka pada dasarnya tidak berani melawan White Nightmare yang berperingkat raja, dan mulai terus-menerus menghindari api iblis putih dengan terbang tinggi di udara. White Nightmare, kejar mereka. Cumu merasa sangat yakin dengan kekuatan bertarung White Nightmare, dan dia segera mengejarnya ke udara. Jie, mimpi buruk putih mengeluarkan suara tawa jahat yang mengerikan. Kedua kakinya perlahan-lahan mulai melayang ke udara di bawah dukungan api putih. Tubuhnya yang terbakar dalam api iblis jiwa iblis putih itu sombong, dan tingkah lakunya kasar, karena penuh dengan hegemoni seorang raja. Cumu, nyawa Moyemu dalam bahaya. Ye Qingzi bertugas mendukung 3 hewan peliharaan jiwa Cumu. Mimpi buruk putih dan rubah iblis berekor 9 api kerajaan memiliki kekuatan tempur yang luar biasa mengerikan, jadi menghadapi serangga iblis surgawi ini bukanlah masalah besar. Namun, binatang perang Moye milik Cumu baru berada di tahap ketiga fase ke-6, dan kekuatan tempurnya paling-paling hanya sebanding dengan komandan dengan bakat tingkat api. Bahkan jika daya hidup dan kekuatan pemulihannya lebih kuat, ia tetap saja menderita luka berat. Zhan Ye, kelahiran kembali anggota tubuh yang patah.
Cumu tentu saja memperhatikan pertarungan Zhan Ye. Melihat luka di tubuhnya yang sulit disembuhkan, dia dengan tegas meminta Zhan Ye menggunakan teknik kelahiran kembali. Beberapa lubang berdarah telah muncul di baju zirah tinta Zhan Ye. Ketika Zhan Ye menggunakan Broken Limb Rebirth, lubang berdarah ini dengan cepat dipenuhi cairan serangga pemulihan kekuatan hidup yang menutupi luka-lukanya. Sebelum dengan cepat menempel pada baju zirah tinta Zhan Ye. Dalam beberapa detik, luka di tubuh Zhan Ye sembuh total. Baju zirah tinta yang berputar di kulitnya sekali lagi memancarkan kilau hitam legam aslinya, duri-duri terlihat jelas dan sangat kuat. Kamu. Suatu ketika, kekuatan bertarungnya pulih kembali, semangat bertarung Zhan Ye yang meluap-luap sekali lagi meledak. Pupil matanya yang merah darah menatap tajam ke salah satu dari 4 serangga iblis surgawi bersayap. Pencurian gelap. Tubuh harimau lapis baja hitam itu terbang keluar, dan menciptakan bayangan panjang di tanah. Itu seperti pusaran hitam yang menyerbu ke sisi serangga iblis surgawi bersayap 4 fase ke-6 itu. Cakar penghancur. Kedua cakar itu terentang bersamaan, dan cakar yang menghancurkan itu menghantam tubuh serangga iblis surgawi bersayap 4 fase ke-6 itu dengan keras. Pelindung serangga itu langsung hancur berkeping-keping, dan tubuh serangga itu tiba-tiba meledak sepenuhnya. Darah, cairan serum, dan jaringan otak menyembur keluar dan memercik ke tanah dengan menjijikkan. Kemampuan kelahiran kembali. Ye Qingzi membuka bibirnya dan mengeluarkan ekspresi agak heran. Tidak heran kau bisa begitu tenang. Melihat binatang perang Moye yang kekuatannya telah pulih sepenuhnya, Ye Qingzi tiba-tiba mengerti. Diam-diam dia bertanya-tanya di dalam hatinya, dari mana Cumu memperoleh begitu banyak hewan peliharaan dan binatang aneh. Cumu tersenyum dan berkata, potensinya jauh lebih dari itu. Memang benar, potensi Zhan Ye jelas bukan hanya itu. Broken Limb Rebirth memungkinkan Zhan Ye memiliki kekuatan tempur yang kuat. Namun, semangat juangnya yang ulet dan tak kenal menyerahlah yang benar-benar membuat lawan pusing. Ho ho. Zhan Ye dengan cekatan menghindari serangan terbang meteor hitam yang menukik turun sebelum terus melompat beberapa kali. Meteor itu dengan lincah melompat ke puncak taman batu yang goyah. Sinar kematian. Cahaya gelap mengembun di tenggorokannya dan tiba-tiba disemburkan ke arah serangga setan surgawi bersayap 4 yang terbang di langit. Serangga iblis surgawi bersayap 4 itu telah terluka oleh Zhan Ye sebelumnya. Setelah menderita serangan sinar kematian lainnya, tubuh serangganya, yang kehilangan satu sayap, bergoyang di udara sebelum jatuh ke tanah. Ia dengan tegas menghantam lumpur. Weng weng weng. Tak lama kemudian, hanya tersisa 15 serangga iblis surgawi bersayap 4 yang menutupi sekelilingnya. 2 di antaranya segera menggunakan tubuh berlapis baja serangga mereka untuk menyerang Zhan Ye dari belakang dengan ganas. Serangan itu begitu terkonsentrasi sehingga Zhan Ye tidak dapat menghindar. Ia terlempar dari taman batu, dan meluncur di tanah. Saat meluncur di tanah dan mengalami luka-luka, 5 lampu serangga menyembur dari udara dan meledak di samping tubuh Zhan Ye. Beberapa luka meledak di baju zirah serangga baru yang baru saja dikenakan Zhan Ye. Weng weng weng. 4 serangga iblis surgawi menukik turun dari udara, dan lengan mereka yang seperti cakar dengan ganas memotong ke-4 anggota tubuh Zhan Ye. Zhan Ye tidak bisa berdiri dan luka yang sangat dalam muncul di ke-4 anggota tubuhnya. Saat Ye Qingzi melihat Zhan Ye dari Cumu terus-menerus mengalami kemunduran, dia diam-diam merasa cemas di dalam hatinya. Dia segera meminta Water Moon menggunakan Healing Water Heart pada Zhan Ye. Pita air yang lembut itu melingkari ke-4 anggota tubuh Zhan Ye dan, seperti tangan lembut seorang wanita, dengan lembut menyembuhkan luka di tubuh Zhan Ye. Luka di ke-4 anggota tubuh Zhan Ye mulai sembuh, tetapi sebelum sembuh sepenuhnya, beberapa cahaya serangga datang membombardir sekali lagi. Mereka menyebabkan baju besi tinta di punggung Zhan Ye hancur berkeping-keping. Cumu, Ye Qingzi mengingatkan pria tak berperasaan ini sekali lagi. Kelahiran kembali. Cumu tidak menjelaskan lebih lanjut dan langsung meminta Zhan Ye menggunakan kelahiran kembali anggota tubuh patah yang kedua. Kekuatan bertarung Zhan Ye sangat terbatas. Bukan karena Cumu tidak berperasaan, tetapi jika Zhan Ye tidak berlatih dalam pertarungan semacam ini, dengan kekuatan bawaannya. Bahkan menggunakan lebih banyak item spiritual tidak akan ada gunanya. Selain bertarung,
metode Cumu dalam melatih Zhan Ye juga melalui pertarungan. Selain itu, ia harus menantang batas-batas pertarungannya. Hanya dengan melunakkan tubuh Zhan Ye agar menjadi lebih kuat dan menyalakan semua potensi Zhan Ye, efek penguatan item roh akan lebih menonjol. Jika tidak, Zhan Ye tidak akan pernah bisa menjadi hewan peliharaan jiwa yang benar-benar mampu melampaui peringkatnya sendiri. Pupil matanya yang berwarna darah kembali menyala dengan semangat juang yang kuat. Serangga iblis surgawi bersayap 4 benar-benar membuat Zhan Ye marah. Kelahiran kembali anggota tubuh yang patah yang kedua selesai seketika. Paku-paku pada baju besi tinta Zhan Ye kembali memanjang. Mengabaikan semua serangan, ia langsung menyerang beberapa serangga iblis surgawi bersayap 4 yang telah melukai keempat anggota tubuhnya dengan serius. Puci, paku-paku tajam dari armor tinta itu sama sekali mengabaikan armor serangga milik Four-Winged Heavenly Devil dan mencabik-cabik armor serangga milik Heavenly Devil Insect. Sinar kematian. Sinar kematian yang ada di mulutnya ditembakkan dari jarak dekat. Hong, sinar kematian meledak di tubuh serangga iblis surgawi bersayap 4 yang baju zirah serangganya telah tertembus, menyebabkan tubuhnya hancur berkeping-keping. Cairan tubuh dan darah menyembur ke seluruh baju zirah berwarna tinta milik Zhan Ye. Melihat binatang perang Mo Ye yang berlumuran darah, Ye Qingzi membuka mulutnya, ingin mengatakan sesuatu, tetapi dia tidak tahu harus berkata apa. Bagaimanapun, ini adalah pertama kalinya dia melihat hewan peliharaan jiwa yang ulet dengan kemampuan menahan serangan seperti ini. Setelah menambahkan efek Violent Blood Pupil, Mo Ye ini telah mencapai tahap ketiga fase ke-6. Dengan pangkat dan fase dan tahap ini, paling banyak, ia dapat bersaing dengan 2 atau 3 prajurit fase ke-7 Heavenly Devil Insects. Namun, Mo Ye ini telah membunuh 6 dari 20 Heavenly Devil Insects yang mengelilinginya. Ini benar-benar bukan keberanian dan kekuatan biasa. Kelahiran kembali anggota tubuh yang patah. Sinar kematian, cakar penghancur, baja hitam, paku pelindung tinta, ekor baja. Serangan tak terkekang, semua teknik Zhan Ye digunakan berulang kali. Dan serangga iblis surgawi yang mengepung Zhan Ye berkurang satu persatu. Kelahiran kembali anggota tubuh yang patah. Pada kelahiran kembali anggota tubuh patah yang kelima, Ye Qingzi benar-benar tidak tahu harus berkata apa. Saat dia melihat binatang perang Mo Ye yang masih bertarung dalam jarak dekat dengan semangat juang yang tak tertandingi melawan 5 serangan serangga iblis surgawi yang tersisa. Dia akhirnya hanya bisa memberikan penilaian yang meyakinkan dan tepat kepada Zhan Ye milik Cumu, hewan peliharaan jiwa yang tidak normal. Dari 20 serangga iblis surgawi bersayap 4, kini hanya tersisa 1. Ini mungkin kelompok di antara serangga iblis surgawi yang telah mati dengan cara yang paling menyedihkan, tiba-tiba dimusnahkan sepenuhnya oleh komandan fase ke-6. Ho ho ho. Setelah kelahiran kembali anggota tubuh patah yang ke-6, Zhan Ye menggunakan pilar air bulan air untuk melompat ke udara. Cakar pembelah surgawi. Cakar tinta yang kuat itu membelah 2 bekas cakar yang kuat dari 2 sisi. Kedua bekas cakar ini terwujud menjadi 2 lengkungan abu-abu yang indah seperti sabit dan mencabik-cabik serangga iblis surgawi bersayap 4 yang terakhir. 4 sayap daging, 4 lengan, dan tubuh berlapis baja serangga pada dasarnya terkoyak pada saat yang sama. Mayat serangga iblis surgawi yang hancur jatuh ke tanah setelah Zhan Ye mendarat dengan mantap di sampingnya. Ho ho, 20 serangga iblis surgawi musnah total. Berdiri dengan bangga di atas bangkai serangga iblis surgawi ini, hewan peliharaan jiwa dengan semangat juang yang tak pernah padam ini mengeluarkan raungan yang lebih puas. Memahami teknik bertarung baru. Wajah Cumu langsung menampakkan ekspresi gembira, dan dia memanggil kembali Zhan Ye yang telah mengalahkan semua lawannya. Teknik bertarung tingkat 6, cakar pembelah langit, sangat bagus. Tampaknya atribut binatang buasmu perlahan menguat. Di masa depan, kau pasti akan mampu memahami teknik bertarung yang lebih kuat. Cumu tertawa sambil mengusap kepala Zhan Ye yang kokoh. Selain Broken Limb Rebirth yang merupakan teknik tipe serangga tingkat ke-7, teknik bertarung tipe serangga Zhan Ye lainnya semuanya berada di bawah tingkat kelima. Tingkat kelima dan di bawahnya hampir semuanya adalah teknik tingkat prajurit. Mampu memahami cakar pembelah surgawi tingkat ke-6 berarti bakat tipe binatang milik Zhan Ye saat ini sudah mendekati komandan tipe binatang biasa. Melihat Cumu memuji hewan peliharaan jiwanya sendiri,
Ye Qingzi sedikit terdiam terhadap Chu Mu dan hewan peliharaan jiwanya. Awalnya, dia ingin agar Water Moon kembali dan menyembuhkan Zhan Ye, tetapi ketika dia melihat baju besi tinta yang penuh dengan darah cerah, dia merasa tidak perlu menggunakan teknik penyembuhan. Ye Qingzi belum pernah melihat pertarungan yang sangat masokis. Dia juga belum pernah melihat hewan peliharaan yang memahami teknik baru setelah mengalami masokisme seperti itu. Namun, Ye Qingzi tidak punya pilihan selain mengakui bahwa kemampuan Mo Ye milik Chu Mu benar-benar sangat tidak normal. Jika fase dan tahapannya ditingkatkan, dan atributnya diperkuat, ia pasti akan mampu menghadapi semuanya sendiri. Pertarungan Mo Xie sudah hampir berakhir. Cakar api kerajaan ilusi tiba-tiba melintas, dan sayap daging serangga iblis surgawi bersayap 6 terakhir mulai menumpahkan darah satu demi satu, sebelum semua sayapnya jatuh ke tanah. Mo Xie dengan hati-hati mematuhi instruksi Chu Mu, dan dia tidak menggunakan api darah. Api iblis jahat menyapu dan segera membakar tubuh serangga iblis surgawi bersayap 6 tingkat tinggi tahap ke-7. Botol kompresi darah di bulunya langsung mulai mengumpulkan darah serangga iblis surgawi bersayap 6 fase ke-7 ke dalam botol. Mo Xie, pergi dan bantu mereka. Dalam perjalanan, kumpulkan semua darah di halaman. Chu Mu melirik pertarungan Feng Qi dan Zhang Qian, di mana mereka sedikit berjuang saat dia berbicara kepada Mo Xie. Mo Xie mengangguk. Dia menunjukkan watak raja yang mencolok, dan dia berubah menjadi badai api kerajaan yang menyapu jalannya tanpa halangan. Bab 169, Telur Serangga, Koin Emas Berkilau. Chu Mu saat ini telah mengisi 2 botol darah terkompresi dengan liter darah. Selain itu, seluruh halaman saat ini penuh dengan mayat serangga iblis surgawi. Saat Mo Xie berlari, darah serangga itu seperti aliran yang mengalir melalui udara saat dengan cepat mengalir ke dalam botol darah di tubuh Mo Xie. Saat ia berlari dari sisi kanan pelataran ke sisi yang lain, botol darah yang membutuhkan 100 liter darah agar penuh sudah menunjukkan tanda-tanda akan meluap. Botol darah terkompresi itu sangat kecil, dan masih ada beberapa lagi di bulu Mo Xie. Setelah mengumpulkan botol darah penuh, Mo Xie membuka botol darah terkompresi kosong lainnya, dan dia berlari melingkar ke arah lain. Segera, dia mengumpulkan 100 liter darah lagi, sehingga memberi Chu Mu 400 darah penuh serangga iblis surgawi. Masih banyak mayat di halaman yang berlumuran darah, tetapi Mo Xie tidak pergi untuk mengambilnya. Sebaliknya, dia berlari ke lokasi Feng Qi dan Zhang Qian terlebih dahulu. Tiba-tiba, Nine-Tailed Dragon Obliteration muncul, dan langsung melenyapkan sejumlah besar serangga iblis surgawi. Banyak dari tubuh mereka yang hancur jatuh ke tanah seperti hujan kotor. Dengan tambahan rubah neraka berekor 9 api kerajaan milik Chu Mu, tekanan pada Zhang Qian dan Feng Qi berkurang drastis. Setelah memperoleh kesempatan untuk beristirahat, mereka berdua mengganti hewan peliharaan jiwa mereka yang telah kehilangan kekuatan untuk bertarung dan memanggil hewan peliharaan jiwa baru untuk melanjutkan pertarungan. Api iblis berwarna putih terus berputar di udara. Mimpi buruk putih, yang penampilannya menyerupai Chu Mu terus mempertahankan ketinggiannya. Kedua tangannya mengendalikan api iblis putih, dan melancarkan serangan yang mengesankan pada 2 serangga iblis surgawi tahap awal fase ke-8. Lubang hitam mimpi buruk. Tidak. Teriakan setan yang menggetarkan terdengar di udara. Kedua mata White Nightmare menyala, dan memancarkan cahaya berwarna putih yang berpotongan di depan salah satu serangga setan surgawi fase ke-8. Cincin api iblis berwarna putih membesar, menciptakan lingkaran api iblis aneh yang membakar sekelilingnya. Teriakan iblis terdengar sekali lagi, dan lingkaran api iblis tiba-tiba mekar. Bersamaan dengan itu, lingkaran yang melingkupi ruang tiba-tiba menghilang, mewujud menjadi lubang hitam mimpi buruk yang mengerikan. Weng Huo, Weng Huo. Serangga iblis surgawi mengeluarkan teriakan panik yang tak tertandingi. 6 sayap mengepak dengan sekuat tenaga saat teknik sayap digunakan, mencoba melepaskan diri dari lubang hitam mimpi buruk yang menakutkan. 4 sayap daging serangga iblis surgawi ini telah terbakar oleh api iblis putih, jadi kekuatan sayap ini jelas telah menurun drastis. Tidak peduli seberapa kuat angin yang dihasilkan sayapnya, ia tetap tidak dapat melepaskan diri dari lubang hitam mimpi buruk. Tak lama kemudian,
Komandan serangga iblis surgawi ini perlahan-lahan tersedot ke dalam lubang hitam. Keluarkan darahnya. Cumu secara khusus mengingatkan mimpi buruk putih. Teknik atribut lainnya, Nightmare Black Hole, akan menyeret tubuh hewan peliharaan jiwa ke ruang asing. Di ruang asing ini, tubuh akan lenyap menjadi ketiadaan, namun, serangga iblis surgawi tahap awal fase ke-8 ini memiliki darah yang setara dengan 50 liter bagaimana bisa dimakan begitu saja. Mimpi buruk putih menyeringai, dan lengan iblisnya yang menyala-nyala mengacungkan retakan iblis berwarna putih yang menyala-nyala di lokasi Cumu. Retakan ini tampaknya berbatasan dengan ruang aneh itu dan dari dalamnya, perlahan-lahan merembes keluar darah dari serangga iblis surgawi itu. Hewan peliharaan jiwa tak dikenal bertipe gelap dan api itu juga menggunakan teknik menyerang. Kedua lengannya yang seperti sayap terentang dan dua bilah pedang gelap yang menyala dengan cepat berputar. Langsung memotong dua sayap serangga iblis surgawi bersayap 6 tahap awal fase ke-8 lainnya saat pertahanannya melemah. Dengan dua sayap dagingnya yang telah terpotong, dan dengan keberadaan White Nightmare Sang Raja. Komandan tahap awal fase ke-8 ini akan segera dibunuh oleh White Nightmare tanpa adanya kejutan apapun. Dengan demikian, setara dengan 50 liter darah lainnya digunakan untuk mengisi botol darah lain bagi Cumu. Kita harus membersihkan sarang di dalam untuk mencegah serangga iblis surgawi lainnya terbang keluar. Cumu menyingkirkan botol darah terkompresi penuh saat dia berbicara kepada Ye Qingxi. Ye Qingxi tertawa pelan, dia benar-benar cantik dan anggun. Kau jelas ingin melihat apakah ada telur serangga iblis surgawi tingkat 8 itu, kata Ye Qingxi. Hehe, Cumu tertawa hampa. Meskipun dia belum lama mengenal Ye Qingxi, dia sangat memahami karakternya. Cumu benar-benar ingin melihat apakah serangga iblis surgawi tingkat 8 itu telah bertelur. Semakin tinggi tingkat telurnya, semakin tinggi pula bakat keturunannya. Telur serangga iblis surgawi yang diperkuat dengan tahap ke-8 pasti akan menjadi komandan serangga iblis surgawi yang paling hebat, dan harganya pasti akan mencapai beberapa juta koin emas. Aku akan meminta Water Moonku membantu mereka di luar. Ayo masuk. Ye Qingxi juga tertarik pada telur serangga itu. Setelah menyuruh Water Moon tinggal di halaman, dia menunggangi Purple Robe Dream Beast menuju ke tengah aula. Mimpi buruk putih memimpin jalan, dan serangga iblis surgawi tingkat rendah itu tidak berani menghalangi mereka sama sekali. Segera, Cumu dan Ye Qingxi memasuki aula besar yang penuh dengan bau busuk. Seluruh aula besar itu gelap gulita, dan penuh dengan bau yang membuat orang mual. Saat Ye Qingxi memasuki aula besar yang penuh dengan barang-barang kotor, dia menyesal tidak membawa bulan air bersamanya. Dengan bulan air, dia akan dapat membersihkan udara yang beracun, busuk, bau, dan penuh serangga. Mayoritas serangga iblis surgawi telah terbang ke halaman untuk bertarung. Yang tersisa sedikit belum dewasa, dan bahkan ada beberapa serangga iblis surgawi bersayap 6 yang baru saja menetas. Serangga iblis surgawi bersayap 6 adalah pangkat komandan kelas rendah, dan jika masih di bawah fase kedua, ia dapat dijual seharga 100.000 koin emas. Jika kualitasnya bagus, nilainya akan semakin meningkat. 20 bayi serangga iblis surgawi bersayap 6 dan telur serangga. Qingxi, apakah kamu punya cincin penangkap jiwa yang dapat menampung sebanyak itu? Mata Cumu sedikit berbinar dan dia segera mengajukan pertanyaan kepada Ye Qingxi. Setiap serangga setan surgawi bersayap 6 bernilai setidaknya 100.000 koin emas. Benda-benda kecil yang terbang masuk dan keluar dari aula yang luas namun busuk ini semuanya adalah emas. Ya, cukup untuk menampung jumlah ini. Ye Qingxi mengangguk sambil tetap mempertahankan sikap tenangnya. Ye Qingxi berada pada tingkat ketenangan sebagai seorang peri dan, setelah memberikan cincin penangkap jiwa berkapasitas tinggi kepada Cumu, dia berkata, "Aku akan menyingkirkan beberapa serangga iblis surgawi tingkat tinggi fase ke-7 itu, dan kamu kumpulkan serangga iblis surgawi kecil itu ke dalam cincin penangkap jiwa." Cumu menganggukkan kepalanya dan menyuruh White Nightmare menggunakan medan aura rajanya untuk menaklukkan serangga iblis surgawi kecil itu sebelum mulai melantunkan mantra penangkapan jiwa. Mantra penangkapan jiwa mirip dengan mantra perjanjian jiwa, tetapi mantra ini tidak akan menandatangani perjanjian jiwa dengan hewan peliharaan jiwa yang akan ditangkap selama proses tersebut. Namun, tingkat keberhasilannya sama.
Menangkap hewan peliharaan jiwa juga merupakan studi yang sangat mendalam. Jika teknik seseorang tidak cukup mahir, keterampilan tidak cukup dilatih, dan waktunya tidak tepat, itu hanya akan membuang-buang kekuatan jiwanya. Sebagai seorang guru roh, pekerjaan sampingan Cumu adalah seorang pemburu dan, dengan ingatan jiwa dan pengalamannya, sangat mudah baginya untuk menghadapi serangga iblis surgawi tahap pertama ini. Cumu, aku menemukan telur yang diletakkan serangga iblis surgawi tahap ke-8. Ye Qingzi menunjuk ke arah 5 telur serangga iblis surgawi yang tertanam tinggi di dinding gantung. Baiklah, lindungi aku. Gerakan Cumu sangat lincah. Dia tidak membutuhkan hewan peliharaan jiwa, dan dia masih bisa bergerak di antara hewan peliharaan jiwa itu, menghindari serangan serangga iblis surgawi. Begitu dia melompat beberapa kali terus-menerus, Ye Qingzi segera menggunakan angin naga tunggang untuk mengantarkan Cumu ke posisi yang lebih tinggi. Telur serangga iblis surgawi bersayap 6 tahap ke-8 jelas jauh lebih besar daripada telur serangga lainnya. Tanpa perlu melantunkan mantra penangkap jiwa, Cumu segera membuka cincin spasialnya dan memasukkan 5 telur serangga ke dalam cincin spasial. Weng Huo. Tiba-tiba, suara serangga yang melengking terdengar di telinga Cumu. Cumu terkejut, lalu berbalik saat seekor serangga setan surgawi raksasa berlengan 6 muncul di depannya. Tanduk mimpi ungu. Konten yang dipersonalisasi sesuai dengan preferensi Anda, semua dalam satu tempat. Teknik binatang jubah ungu milik Ye Qingzi muncul tepat pada waktunya, dan tanduk mimpi berwarna ungu muncul di depan serangga iblis surgawi, langsung menembus tubuhnya. Serangga iblis surgawi tertusuk ke dinding. Ho, Zhan Ye yang mengikuti di belakang Cumu melompat beberapa kali ke dinding. Paku pelindung tinta tumbuh dari pelindung berwarna tinta saat menghantam serangga iblis surgawi ini dengan ganas. Ambil darahnya. Cumu melemparkan botol darah terkompresi ke arah Zhan Ye saat dia melompat turun dari atas tembok, mendarat dengan mantap di samping Ye Qingzi. Weng Huo. Di luar aula besar, teriakan yang sangat keras tiba-tiba terdengar. Jendela-jendela di dinding tiba-tiba hancur oleh gelombang suara ini. Cumu dan Ye Qingzi berbalik dan segera melihat keluar jendela. Mereka tiba-tiba menemukan serangga iblis surgawi bersayap 6 yang besar mengepakkan sayapnya saat menukik turun dari atas. Serangga iblis surgawi bersayap 6 tingkat ke-8. Tuan sarang ini rupanya telah mendapati orang mencuri telur-telurnya, lalu ia menyerang dengan cara yang marah dan kejam. Mimpi buruk putih, pergi. Perintah Cumu. Setelah berbicara, tanpa memperoleh izin dari Ye Qingzi, Cumu langsung melompat ke atas setan jubah ungu, menunggangi binatang impian bersamanya. Ye Qingzi memutar matanya, tampaknya merasa bahwa tindakan Cumu agak sembrono. Namun, dia tidak mengatakan apa-apa, dan setelah dia menenangkan binatang impiannya, dia segera mendesak binatang impian berjubah ungu menuju halaman. Tidak. Mimpi buruk putih langsung menjadi bersemangat dengan munculnya sesuatu yang kuat. Tubuhnya yang berapi-api putih segera menghancurkan dinding tebal saat ia tiba-tiba bergerak menuju serangga iblis surgawi bersayap 6 tingkat 8. Sebuah. Bahkan lebih tinggi di udara, Sunset Magic Rock fase ke-8 berubah menjadi tornado emas yang terbang turun, membentuk konvergensi naik turun dengan White Nightmare. Energi berwarna emas itu bertabrakan di udara dengan api iblis berwarna putih, dan dengan suara ledakan keras. Energi itu meledak tepat di atas komandan serangga iblis surgawi tingkat tinggi fase ke-8 itu. Armornya yang tebal terbelah di udara dan hancur berkeping-keping saat dihantam dan dirobek oleh tornado berwarna emas. Api iblis putih membakar tubuh komandan serangga iblis surgawi fase ke-8, memasuki jiwanya dan membakar penguasa sarang ini. Di darat, Meng Huazong yang menunggangi badak klan ke-8, setelah melihat mimpi buruk putih menekan jiwa penguasa sarang, memperlihatkan ekspresi gembira di wajahnya. Ia segera memerintahkan 3 hewan peliharaan jiwa lainnya untuk melancarkan serangan mematikan pada penguasa sarang di udara. 3 teknik berwarna berbeda berpadu menjadi satu. Deatrai penghancur yang terbentuk lebih tinggi, Chaotic Thunder Slash seperti pedang petir yang turun dari langit, dan Phantom Claw milik Swallowing Star Wolf tahap ke-8. Menghantam tubuh penguasa sarang secara berurutan. Weng Huo. Di ambang kematian, penguasa sarang di udara mengeluarkan teriakan yang memekakkan telinga. Bab 170. Hewan peliharaan jiwa yang hilang, Ye Wansheng yang hilang.
Teriakan serangga itu bergema. Bahkan di daerah jalan yang jauh, mereka masih bisa mendengarnya, dan itu membuat jantung berdebar-debar dan menggigil. Di jalan dekat tempat berkumpul, para penjaga yang saat ini sedang melawan serangga iblis surgawi tiba-tiba merasakan niat bertarung serangga iblis surgawi menurun drastis. Seolah-olah semua serangga iblis surgawi menjadi lebih lemah. Apa yang terjadi? Mengapa semua benda itu lari? Tadi sepertinya itu adalah panggilan dari serangga iblis surgawi tahap ke-8. Mungkinkah pemimpin dan bos Meng membunuh serangga iblis surgawi tahap ke-8? Seorang penjaga yang mengendalikan 2 hewan peliharaan jiwa bersayap berkata. Ada banyak udara serangga di sini, dan dengan kehadiran pemimpin sarang, auranya dapat membangkitkan jiwa hewan peliharaan spesies yang sama di dekatnya dan meningkatkan kekuatan bertarung mereka. Serangga iblis surgawi ini jelas merasa lebih lemah sekarang. Jadi pemimpin dan bos Meng pasti telah membunuh pemimpin sarang. Seorang pelatih jiwa hewan peliharaan yang lebih mengenal serangga iblis surgawi berkata. Dengan kematian pemimpin sarang, dan tanpa aura sarang, serangga iblis surgawi yang lemah ini kehilangan niat bertarungnya dan langsung berpencar. Melihat badai seperti serangga setan surgawi mulai melesat pergi, semua orang tersenyum lelah dan mulai berpelukan dan bersorak bersama. Para penjaga ini berpatroli di area kota terdekat, jadi mereka juga punya saudara di sini. Banyak keluarga mereka yang terjebak di ruang bawah tanah. Jika mereka tidak mengambil tindakan apapun, mereka pasti akan mati tercekik oleh udara beracun. Menyingkirkan pemimpin sarang berarti keluarga mereka terselamatkan, jadi bagaimana mungkin mereka tidak gembira? Cepat, singkirkan racun di sekitar sini, dan selamatkan mereka yang telah menutup diri rapat-rapat. Pemimpin kedua segera berbicara. Semua penjaga itu mensubscribe channel Novel Donghua dan jelas sangat disiplin. Mereka tidak langsung berlari ke tempat keluarga mereka berada, tetapi malah mulai menyelamatkan orang-orang yang paling dekat dengan gua, karena merekalah yang paling dekat dengan kematian. Dan perlu diselamatkan terlebih dahulu. Titik. Kupikir aku melihatmu memegang botol darah terkompresi. Darah serangga iblis surgawi ini sepertinya bukan bahan yang berharga. Mengapa kau mengumpulkannya? Melihat Cumu mengeluarkan botol darah terkompresinya untuk mengumpulkan darah serangga iblis surgawi tingkat komandan fase ke-8. Dia bertanya dengan rasa ingin tahu. Ini untuk memurnikan Brave Stinging Heart. Aku tidak tahu proporsi pastinya, dan aku hanya mendengarnya dari orang yang lebih tua. Cumu menjelaskan. Darah serangga iblis surgawi tahap ke-8 setara dengan 150 porsi darah serangga iblis surgawi. 2 serangga iblis surgawi fase ke-8 lainnya telah ditangani, dan darah mereka dikumpulkan oleh Mo Xie. Setelah itu, Mo Xie berlarian dan mengumpulkan semua darah. Sekarang, Cumu memiliki total 800 porsi darah. Dia hanya membutuhkan 200 lagi untuk menciptakan Brave Stinging Heart. Jika aku tahu kau butuh darah, aku pasti sudah mengumpulkan darahnya selama beberapa hari terakhir. Aku dan teman-temanku telah membunuh cukup banyak serangga iblis surgawi, dan seharusnya cukup untukmu. Kata Meng Huazong. Menyelesaikan masalah di sarang, Meng Huazong mengeluarkan ekspresi penuh belas kasih. Orang bisa melihat bahwa anggota istana hewan peliharaan jiwa ini ingin berteman dengan ahli muda papan atas seperti Cumu. Titik. Pertarungan hampir berakhir, dan hanya beberapa serangga iblis surgawi yang tersisa terbang di sekitar kota. Hanya sesekali orang masih bisa melihat telur serangga. Mulai sekarang, misinya sederhana. Yang harus mereka lakukan adalah membagi kelompok penjaga lainnya dan menyapu semua rumah di area ini, memastikan semua serangga iblis surgawi dimusnahkan. Dan menyelamatkan warga dari ruang bawah tanah dan mengawal mereka ke tempat yang aman. Inti jiwa dan kristal di tanah akan dikelola oleh pembersih medan perang profesional. Ini adalah harta rampasan semua orang, jadi para penjaga akan menghitungnya dan membaginya di antara semua orang yang bertempur. Telur serangga yang diperoleh Cumu dan Ye Qingzi juga perlu dipecah. Namun telur serangga dan serangga iblis surgawi kecil tidak bisa dipecah per orang karena telur-telur itu diperoleh saat Cumu dan Ye Qingzi memasuki sarang serangga iblis. Jadi itu dihitung sebagai keuntungan pribadi. Cumu dan Ye Qingzi dapat dihitung sebagai pekerja, jadi Zhang Qian pada akhirnya tidak perlu membayar biaya perekrutan yang mahal. Sebaliknya,
Cumu dan Ye Qingzi akan menyimpan setengah dari jumlah telur serangga dan serangga setan surgawi kecil yang tidak diketahui itu untuk mereka sendiri. Dan sisanya akan dibagi berdasarkan prestasi. Hanya Cumu dan Ye Qingzi yang tahu jumlah telur serangga dan serangga setan surgawi kecil. Tidak seorang pun akan tahu apakah jumlah yang mereka ambil benar-benar setengah dari semuanya. Jadi pada kenyataannya, keuntungan pribadi biasanya dibagi sendiri. Jika Cumu ingin memberi lebih banyak, dia akan melakukannya, tetapi jika dia ingin memberi lebih sedikit, dia juga bisa. Ada banyak metode pembagian tim yang berbeda. Semua ini harus disetujui sebelumnya, karena pembagian yang tidak seimbang yang menyebabkan perselisihan dan perkelahian sering terjadi dalam tim pelatih hewan peliharaan. Cumu dan Ye Qingzi merasa para penjaga melakukan tugasnya dengan baik, jadi mengikuti aturan, mereka menyerahkan setengah dari telur serangga dan serangga setan surgawi kecil. Setelah berpisah, semua rampasan yang diperoleh Cumu dan Ye Qingzi adalah telur serangga iblis surgawi dengan bakat teratas, 2 telur serangga iblis surgawi dengan bakat teratas, dan 10 telur serangga biasa serta serangga iblis surgawi bersayap 6 yang masih muda. Kristal jiwa dan inti jiwa yang terbelah, menurut kontribusi keduanya, menghasilkan 1 juta emas. Sisa telur serangga iblis surgawi bersayap 4 dan telur serangga iblis surgawi bersayap 2 masih sangat berharga. Setelah perkiraan, Cumu dan Ye Qingzi sama-sama memperoleh 2 juta emas lagi. Dengan cara ini, Cumu dan Ye Qingzi mendapatkan total 6 juta emas dan 11 serangga setan surgawi bersayap 6 yang dapat dilelang. Perjalanan ke wilayah Wogu ini telah menghasilkan banyak keuntungan bagi Cumu. Begitu dia mencapai kota besar berikutnya, dia pasti dapat menambahkan hal-hal baru ke dalam hewan peliharaan jiwanya. Ada apa? Cumu menatap Ye Qingzi yang khawatir dan bertanya dengan penuh tanya. Lihat, Ye Qingzi menunjuk ke ruang bawah tanah yang penuh dengan cairan serangga lengket dan mengerutkan kening. Cumu melihat ke sekeliling, dan dia segera menemukan bahwa racun itu telah merembes melalui celah-celah dan masuk ke ruang bawah tanah. Racun serangga itu sangat kuat. Begitu menyebar ke udara, racun itu akan langsung masuk ke paru-paru organisme dan menghentikan pernapasan mereka atau membusukkan seluruh tubuh mereka. Gua itu tertutup rapat, jadi udara di dalamnya terbatas. Jika racunnya meresap, bagian dalamnya pasti akan menjadi kamar gas beracun. Organisme normal tidak akan bisa hidup di sana. Ye Wansheng ada di bawah sana. Wajah Cumu menjadi serius. Ye Qingzi menggelengkan kepalanya tapi berhenti berbicara. Cumu tidak tahu mengapa Ye Qingzi tidak membuka ruang bawah tanah. Dia berjalan melewati ruang bawah tanah dan memerintahkan iblis putihnya untuk membakar semua cairan serangga yang lengket dan menarik gagang pintu untuk membuka pintu. Gas beracun yang pekat langsung menyerangnya. Bahkan setelah Cumu menggunakan perlindungan ingatan jiwa, dia masih bisa merasakan racun itu meresap ke dalam kulitnya dan membuatnya merasa pusing. Ini adalah hewan peliharaan jiwa saudaraku, tapi sudah mati. Akhirnya, Ye Qingzi berbicara. Suaranya sangat ringan, dan orang bisa dengan jelas merasakan kesedihan samar dalam kata-katanya. Cumu membuka dan menutup mulutnya, memilih untuk melompat ke ruang bawah tanah. Ruang bawah tanah itu gelap gulita. Udara beracun membuat bagian dalamnya sangat gelap dan basah. Bahkan dengan kemampuan penglihatan malam Cumu, dia tidak bisa melihat dengan jelas di ruang bawah tanah kecil itu. Ruang bawah tanah itu memiliki beberapa tempat tidur dan perabotan sederhana yang terbuat dari kayu. Di samping tangga kayu itu terdapat beberapa makanan yang berserakan. Tidak ada kehidupan di seluruh ruang bawah tanah itu. Di atas meja ada sepasang suami istri setengah baya dengan wajah pucat dan mata melotot. Tubuh mereka membusuk. Mereka telah meninggal beberapa hari yang lalu. Di atas tempat tidur, terbaring seorang remaja. Warna ungu di wajah remaja itu lebih muda. Meja itu berada tepat di samping tempat tidur, dan remaja yang diracuni ini sedang memegang tangan wanita itu. Cumu dapat dengan jelas merasakan suhu kekuatan jiwa yang melekat di tangan wanita itu. Di kepala tempat tidur lainnya ada hewan peliharaan jiwa jenis binatang dengan bulu hitam panjang. Dari bentuknya, hewan itu tampak perkasa dan petarung yang hebat, tetapi Cumu tidak bisa menyebutkan nama hewan peliharaan jiwa ini. Mungkin hewan itu agak langka di kerajaan barat.
Ini adalah hewan peliharaan jiwa Ye Wansheng, kan? Melihat hewan peliharaan jiwa yang tak bernyawa itu, hati Cumu tenggelam dan secara khusus menatap pemuda di tempat tidur. Kingzi, cepat turun. Masih ada yang hidup. Ye Kingzi masih dalam kesedihan, tetapi setelah mendengar Cumu, dia tidak berani ragu dan segera melompat ke ruang bawah tanah. Dia langsung melihat Cumu yang sedang menyuntikkan kekuatan jiwa ke dalam remaja yang diracuni itu. Dia masih belum mati, selamatkan dia. Cumu segera berkata kepada Ye Kingzi. Berbaring di tempat tidur, remaja itu tidak mati. Saat Cumu menggunakan ingatannya untuk menyelidiki tubuhnya, dia merasakan kekuatan jiwa yang lemah dan aura kehidupan. Ye Kingzi segera mulai melantunkan mantra dan memberikan efek anti racun dari Purifying Water Heart pada remaja itu. Bulan, selamatkan dia. Ye Kingzi segera memanggil bulan air di sampingnya dan memerintahkannya untuk mengeluarkan air hati penyembuhan dan air hati jiwa untuk menyembuhkan tubuh dan jiwa pemuda itu. Pemuda itu sudah berada di ambang kematian, namun ketika Ye Kingzi dan Water Moon secara bersamaan mengeluarkan jurus mereka, mereka berhasil menyelamatkannya dari cengkeraman kematian. Merasa pemuda itu meninggalkan bahaya, Ye Kingzi menghela napas sedikit, bagaimana kamu tahu dia masih hidup? Lihatlah orang tuanya, kata Cumu. Tatapan Ye Kingzi jatuh pada pasangan di atas meja. Setelah mengamati sebentar, dia mengeluarkan ekspresi sedikit kesakitan dan matanya mulai berbinar dengan sedikit kelembapan. Ye Wansheng tidak ada di sini. Mungkin dia terpisah dari hewan peliharaan jiwanya. Mari kita tanyakan pada pemuda ini begitu dia bangun. Bawa dia ke tempat yang aman terlebih dahulu. Cumu menepuk bahu Ye Kingzi yang lemah dan berkata dengan lembut. Ye Kingzi mengangguk dan perlahan berjalan di samping hewan peliharaan jiwa yang berbaring diam di samping tempat tidur. Dia mulai membelai bulu hewan peliharaan jiwa yang hitam dan indah itu. Ye Kingzi dan hewan peliharaan jiwa ini jelas memiliki perasaan. Ini adalah pertama kalinya dia melihat wanita yang tenang ini mengungkapkan emosi yang begitu rentan dan sedih, bahkan menyebabkan Cumu merasa sakit. Setiap pelatih hewan peliharaan memiliki perasaan yang berbeda terhadap hewan peliharaan mereka. Namun, hubungan hati dan pendamping selama bertahun-tahun yang terpisah merupakan rasa sakit yang menyayat hati. Banyak hewan peliharaan emosional mungkin tidak akan pernah bisa pulih setelah kematian salah satu hewan peliharaan mereka. Adikku mungkin mengalami kecelakaan. Aku tidak tahu masalah apa yang dia hadapi. Setelah beberapa saat, Ye Kingzi menyesuaikan emosinya dan perlahan membuka mulutnya. Dan, cerita pun bersambung. Terima kasih buat Anda yang sudah mengikuti alur cerita The Charm of Soul Pets atau Huan Chongxi di channel Novel Donghua, dan yang sudah bantu subscribe. Semoga selalu diberi kesehatan, dimudahkan segala urusan, dilancarkan usahanya, dan dimurahkan rezekinya. Bagi yang suka dengan alur cerita Donghua yang lainnya, silakan cek di playlist, yang tentunya pasti tidak akan kalah seru ceritanya. Dan semuanya sudah Mimin rangkum di sana. Semoga bisa terhibur dan terima kasih.